Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Puspitasari, NIM 101201011. Di sini saya akan menjawab soal-soal pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah manajemen kinerja. Nah, untuk soal A, yakni adalah soal pilihan benar atau salah. Nah, untuk nomor yang pertama, jawabannya adalah benar, dan untuk nomor yang kedua jawabannya benar, dan untuk nomor yang ketiga adalah salah. Nah, berikut adalah jawaban untuk soal B, yakni soal IC. Untuk soal nomor 4, yakni yang pertama adalah karyawan dapat berhenti karena hasil. Yang kedua, informasi palsu atau yang dapat digunakan. Yang ketiga, waktu dan uang terbuang dengan sia-sia. Yang keempat adalah motivasi berprestasi menurun. Yang kelima adalah karyawan mengalami kelelahan dan ketidakpuasan kinerja. Yang keenam adalah risiko litigasi yang meningkat. Untuk nomor 5, ini adalah performance management process. Jadi performance management process ini adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang atasan kepada anggotanya untuk memastikan agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan mencapai sebuah tujuan perusahaan. Nah, ada beberapa tahap atau 6 tahap yang ada di performance management process. Yang pertama adalah prerequisites atau prasyarat, yakni mengetahui tentang misi, organisasi, dan tujuan strategis. Dan yang kedua adalah pengetahuan tentang pekerjaan yang dimiliki atau yang bersangkutan. Nah, tahapan yang kedua adalah performance planning, yakni karyawan harus memiliki pengetahuan menyeluruh tentang manajemen kinerja sistem. Nah, setiap siklus kinerja, penyelia dan karyawan bertemu untuk membahas dan menyepakati apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Tahapan yang ketiga adalah proses execution, yakni karyawan memiliki tanggung jawab dan kepemilikan utama atas proses ini. Nah, di sini ada tahapan eksekusi kinerja. Yang pertama adalah komitmen terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua, umpan balik dan pembinaan kinerja berkelanjutan. Yang ketiga adalah komunikasi dengan supervisor. Yang keempat, mengumpulkan data dan berbagi data kinerja. Yang kelima adalah mempersiapkan tinjauan kinerja. Untuk tahapan keempat adalah performance assessment atau penilaian kinerja. Nah, dalam fase penilaian ini, baik karyawan ataupun manajer bertanggung jawab untuk mengevaluasi sejauh mana perilaku yang diinginkan atau telah ditampilkan dan apakah hasil yang diinginkan ini telah tercapai. Nah, untuk tahapan kelima adalah performance review, yakni tahapan tinjauan kinerja melibatkan pertemuan antara karyawan dan atasan atau manajer untuk meninjau penilaian mereka. Pertemuan ini biasanya disebut juga penilaian pertemuan atau diskusi. Nah, untuk tahapan yang terakhir adalah tahapan performance renewal atau recontracting. Nah, ini adalah tahap akhir dalam proses kinerja, adalah pembaharuan dan kontrak ulang. Pada dasarnya ini identik dengan perencanaan kinerja. Untuk soal jawaban nomor 6, ada 10 karakteristik penilaian kinerja. Yang pertama adalah tepat waktu. Tepat waktu ini banyak digunakan perusahaan dengan tenggat waktu yang tidak bisa dilanggar. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini menjadi tolak ukur untuk penilaian sikap bertanggung jawab yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga adalah kuantitas dari hasil pekerjaan. Dilakukan berdasarkan tercapainya target dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang keempat, kualitas pekerjaan. Menentukan kecakapan, keterampilan, dan tingkat kompetensi karyawan. Yang kelima adalah kehadiran.
kehadiran menjadi cerminan disiplin dan juga komitmen karyawan dalam bekerja. Yang keenam adalah karakter. Karakter ini adalah karakter yang dimiliki oleh karyawan yang sesuai dengan budaya perusahaan dan menjadi syarat utama bekerja. Yang ketujuh yaitu perilaku. Perilaku ini perilaku tertentu yang menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting bagi perusahaan. Yang kedelapan adalah inisiatif. Inisiatif ini karyawan yang memiliki inisiatif biasanya tergolong karyawan yang mandiri dan bisa diandalkan. Kesembilan, bekerja sama dalam tim. Bekerja sama dalam tim ini dimulai dari bagaimana cara karyawan menjalin komunikasi antara karyawan dengan atasan atau manajer. Yang ke-10 adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini suatu keterampilan sosial yang menjadi salah satu kinerja karyawan. Nah, untuk soal yang terakhir adalah penilaian 360 derajat. Untuk soal nomor 7, penilaian 360 derajat adalah suatu metode yang digunakan oleh perusahaan PT Petrokimia Gresik. Tujuannya untuk mengukur soft kompetensi karyawan yang merupakan penilaian tentang karakter dan perilaku karyawan. Nah, metode ini dilakukan dengan melibatkan seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Nah, dan mencapai target yang direncanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, selain itu PT Petrokimia Gresik juga memiliki tujuan yang lain, yakni untuk kemudahan pihak sumber daya manusia dalam melakukan merit system. Nah, sekian jawaban yang saya berikan untuk soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen kinerja. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.